Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official di segmen ceritaku. Banyak di antara kamu atau di antara kita yang ingin kehidupannya itu tenang. Banyak kehidupan yang di luar sana mungkin terlalu stres atau banyak masalah. Dan pertanyaannya, masalah itu kadang bisa dari diri kita, bisa juga dari luar. Dan kebanyakan masalah itu timbul dari luar diri kita. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak orang-orang yang ingin kehidupannya itu tenang. Bagaimana cara hidup tenang, bagaimana cara menjalani hidup, bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana caranya, macam-macam. Intinya ingin hidupnya tenang dan hidupnya bahagia. Banyak sekali petua-petua, banyak sekali motivasi-motivasi di luar sana. Bagaimana cara untuk hidup bahagia, bagaimana cara untuk hidup tenang, bagaimana cara untuk hidup yang tidak ruwet gitu, yang tidak ada masalah dan sebagainya. Di sini perlu saya garis bawahi bahwasanya kalau kamu hidup, kalau kita hidup itu pasti ada yang namanya masalah. Masalah di sini dibagi menjadi dua, ada masalah dari diri kita sendiri atau masalah dari luar diri kita. Ada faktor intern atau dari dalam, ada faktor eksternal atau dari luar. Di video yang singkat ini mungkin teman-teman sudah tahu di judul ya, nanti kita akan membahas tentang filsafat stoikisme. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, saya kasih tahu untuk prolognya atau pembukaannya. Jadi banyak orang yang mencari cara, banyak orang yang mencari ilmu bagaimana untuk hidup tenang. Ada mungkin masalah keluarga, ada mungkin masalah dari teman, ada mungkin dari masalah hubungan dengan orang lain, masalah dengan banyak masalah finansial, masalah macam-macam masalah yang terjadi di luar sana yang menimpa diri kita. Dan cara menghadapinya pun berbeda-beda. Pada saat kita menghadapi masalah orang yang latar belakangnya seperti ini, kita harus seperti ini. Pada saat kita menghadapi masalah orang dengan latar belakangnya seperti ini, harus seperti ini. Orang dengan sifatnya seperti ini, harus seperti ini. Banyak sekali cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Dan pada saat saya bisa menyelesaikan masalah diri saya, belum tentu saya bisa menyelesaikan masalah orang lain. Pada saat saya bisa menyelesaikan masalah si A, belum tentu saya bisa menyelesaikan masalah si B. Karena itu tadi, latar belakang orang berbeda, pemikiran orang berbeda, tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran orang juga berbeda. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah orang, itu caranya juga berbeda-beda. Nah, saya beberapa bulan atau mungkin sudah lama ya, hampir 1 tahun itu mendalami yang namanya filsafat ini. Yang dulu memang ada di mata kuliah pada saat saya kuliah, itu mata kuliah tentang filsafat dan sebagainya. Dan pada saat itu saya tidak ngeh kalau memang ini loh yang namanya filsafat stoikisme. Ini loh yang saya dulu diajarkan di bangku kuliah tentang filsafat, ya ini stoikisme ini gitu loh. Jadi di sini kita akan mengenal stoikisme itu apa dan bagaimana gitu ya. Jadi stoikisme itu berawal dari kata stoik, yang mana ini bukan agama, ini bukan kepercayaan, ini bukan mazhab gitu ya. Stoikisme itu merupakan filsafat dari Yunani kuno, didirikan atau ditemukan di kota Athena, Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi sudah ada filsafat stoik. Sosoknya orang yang pertama memakai filsafat stoik ini atau yang penemu filsafat stoik ini namanya Zeno dari Citium. Dari Citium bernama Zeno di abad sebelum Masehi, abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi filsafat stoikisme ini adalah cara pandang kita, bagaimana caranya kita lebih mengenal diri kita sendiri, lebih kenal dengan diri kita sendiri, dan intinya nanti kita mengenal Tuhan kita lebih mencintai takdir yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi filsafat stoikisme ini ada beberapa nanti yang akan mungkin kita bahas di video selanjutnya. Ini hanya video pengenalan tentang stoikisme gitu ya. Jadi bagaimana kita itu mempunyai yang namanya faktor internal, diri kita, dan juga faktor eksternal.
mana yang bisa kita ubah, mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita kontrol, mana yang bisa kita pengaruhi, mana yang bisa kita atur untuk kedepannya, dan mana yang tidak bisa, dan mana yang itu memang bukan bagian kita, itu memang bukan tugas kita untuk mengatur itu. Jadi filsafat stoik ini intinya itu. Di situ ada banyak nanti pemikiran-pemikiran yang nanti akan kita jelaskan bagaimana filsafat stoikisme ini berjalan. Jadi filsafat stoikisme ini pada saat kita sudah mengerti mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita upayakan, mana yang bisa kita atur, dan mana yang tidak bisa kita atur. Misalkan contoh, nih saya kasih contoh gampangnya, pada saat kita melakukan sesuatu, itu adalah murni kita yang atur, murni kita yang melakukan, murni kita yang mengontrol perlakuan kita, dan itu fokus kepada diri kita atau intern kita. Komentar orang lain, kritik orang lain, dan apapun respon orang lain itu hal di luar diri kita yang tidak bisa kita ubah, yang tidak bisa kita atur. Di filsafat stoikisme ini kita hanya fokus ke diri kita, bahwa apapun komentar orang lain, apapun kritikan orang lain, itu kita tidak terlalu untuk tidak terlalu untuk baper lah, tidak terlalu untuk menanggapi dengan serius sampai mungkin menjadikan diri kita down, menjadikan diri kita tidak percaya diri lagi, dan lain sebagainya. Karena kritikan itu menurut si Zeno adalah faktor luar yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, pada saat kita berdoa, pada saat kita ikhtiar menginginkan sesuatu, ya, yang bisa kita lakukan hanya berdoa, ikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ada suara ayam, semaksimal mungkin. Masalah hasilnya itu sudah bukan urusan kita, urusan Tuhan. Lah, stoikisme mengajarkan kita bagaimana fokus ke dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan tanpa kita mengejas atau tanpa kita berpikir secara berlebihan tentang hasil atau tentang faktor yang ada di luar dari diri kita, yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita atur. Hasilnya itu tergantung Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita maksimalkan usaha kita. Pada saat kita melakukan sesuatu, kritikan orang lain juga tidak bisa kita atur, dan itu pasti ada kritikan, pasti ada pandangan dari orang lain yang mungkin tidak bisa selalu, dan itu memang benar-benar tidak bisa kita kendalikan. Yang hanya bisa kita kendalikan adalah apa yang kita lakukan. Itu filsafat stoikisme. Jadi secara garis besar video singkat ini adalah filsafat stoikisme itu adalah filsafat yang tadi dari Yunani, bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana caranya kita itu berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita tidak kecewa dengan apa yang terjadi, karena kita lebih fokus ke dalam diri kita, bukan fokus di luar diri kita. Kita lebih fokus di apa yang kita lakukan, kita tidak fokus kepada apa komentar orang, karena komentar orang adalah faktor eksternal, faktor di luar diri kita yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita pikirkan, dan tidak bisa kita kontrol. Mungkin ke depan kita akan beberapa kali membahas tentang stoikisme, ada macam-macam pemikiran di stoikisme yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar nanti tidak ketinggalan notifikasi atau mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang saya upload. Di ceritaku kali ini cukup sekian pengenalan tentang stoikisme, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.